Perspektif lain yang cukup banyak di-refer adalah perspektif CRM sebagai rangkaian proses. Ini diusulkan oleh Payne dan Frow dari studi terhadap puluhan perusahaan yang mengaplikasikan CRM. Nah, jadi mereka merangkum proses-proses yang terkait dengan CRM itu bisa dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu proses mendevelop strategi, kemudian proses meng-create value, kemudian proses integrasi multi-channel, proses performance assessment, dan proses information management. Nah, perbedaan utama dari model battle adalah di sini kalau dilihat semua panah dua arah ya, jadi tidak jelas mana yang ujung maupun akhir, awal maupun akhir. Jadi ini bisa dilihat sebagai interaksi yang bisa dikatakan cukup intensif antar proses. Walaupun nanti kita lihat ada beberapa hal yang mirip ya dengan konsep customer relationship management value chain dari battle. Tetapi pada umumnya kita bisa melihat bahwa meskipun pada akhirnya nanti bisa dianggap sebagai iterasi, kita bisa mengawali dengan strategy development proses ya, jadi proses strategis. Nah, proses strategis ini bisa diangkat lebih tinggi, yaitu terkait dengan ini bagi dua, yaitu business strategy dan customer strategy. Nah, customer strategy dari Payne dan Frow itu kurang lebih mirip dengan customer portfolio analysis dan customer intimasi dari battle. Nah, bisnis strategi itu terkait dengan memperjelas visi bisnis dari perusahaan kita. Ya, setiap perusahaan itu memiliki visi. Kemudian juga dilakukan analisis kompetitif ya. Yang terkenal tuh Porter ya, tapi Porter tuh sudah cukup lama, tahun 80-an. Meskipun masih cukup relevan ya, five forces dari Porter misalkan, tetapi ada beberapa referensi yang nanti kalau ada waktu bisa dicek pengembangan lebih baru dari Porter ya. Ini juga bisnis intelijen atau marketing intelijen juga bisa masuk, terutama dari aspek makro ya. Nah, kemudian dari sisi customer ya, lebih spesifik customer, karena bisnis kan lebih luas ya, tidak hanya terkait dengan customer. Yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan adalah bagaimana mereka bisa mengexamine atau mempelajari ya, existing maupun potensial customer ya. Nah, lebih dalam lagi mereka juga bisa mengidentifikasi berbagai segmen dari customer, bagaimana choice mereka, ya, bagaimana mereka memberikan value terhadap masing-masing jasa atau produk yang ditawarkan. Jadi ini kurang lebih mirip dengan portfolio analysis dan customer intimacy dari battle. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan value creation process ya. Jadi mirip ya sebenarnya value creation process, cuma kalau di battle diawali dengan network development ya. Sini value creation process. Nah, ini cukup menarik, spesifik dibagi dua dari sisi bagaimana customer receive ya, dan juga dari selain customer itu mereceive, bagaimana juga organization itu mereceive ya. Mereka lebih spesifik. Nah, untuk customer, bagaimana value proposition itu diciptakan, value assessment itu diciptakan. Nah, ini bisa melalui riset-riset pasar ya, terkait choice model dan lain sebagainya sudah banyak kita pelajari. Jadi di posisinya bisa di sini.
conjoin ya di sini. Kemudian value organization receive. Bagaimana mereka menganalisis tingkat keekonomisan ya, keekonomisan pada biaya-biaya terkait dengan akuisisi, biaya-biaya terkait dengan retensi ya. Jadi sudah diperhitungkan di sini. Nah, di sini secara spesifik perusahaan sudah bisa melihat dari masing-masing segmen ya, karena ada segmen yang akuisisinya tinggi tetapi retensinya lebih murah, atau sebaliknya mudah diakuisisi tetapi lebih sulit di retensi. Nah, dari sini keluarlah customer segment lifetime value analysis ya. Tapi sekali lagi ini terkait dengan granularity ya, bisa saja kita bicara individual customer one on one ya. Tetapi untuk perusahaan terutama FMCG misalkan itu akan sulit mereka bicara segmen. Tapi kalau untuk services itu bisa one on one. Nah, nanti kita pelajari lagi tentang lifetime value analysis. Tapi intinya kita bicara value itu ada dua sisi. Dari segi konsumen, ya, konsumen memberikan value kepada perusahaan berupa revenue, ya. Jadi uang yang konsumen keluarkan menjadi value bagi perusahaan. Tapi sebaliknya, customer juga butuh value. Uang yang dikeluarkan perusahaan untuk research and development, untuk produksi, untuk marketing ya, itu yang menjadi cost bagi perusahaan, di sisi lain menjadi value bagi customer. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi perusahaan, dia mendapat revenue, tapi dia juga keluar biaya. Jadi intinya, ini diagram ini pasti sudah kenal semua ya di ekonomi teknik misalkan. Jadi bagaimana net present-nya itu apakah positif, seberapa positif. Nah, itu menjadi dasar bagi lifetime value. Itu ide sederhananya. Ya, jadi lifetime value analysis itu bisa diestimasi dengan baik atau bahkan disimulasikan kalau kita paham value creation process baik dari sisi customer maupun dari sisi perusahaan. Oke, setelah kita meng-create program-program akuisisi, retensi, dan lain sebagainya, berikutnya pada saat eksekusi, nah sekarang seringkali konsumen tidak berinteraksi atau mengkonsumsi produk atau jasa dari satu channel. Nah, itu yang disebut dengan multi-channel. Contoh yang paling gampang saja, seseorang bisa belanja online maupun offline. Ya. Bisa menghubungi via telepon, via email, atau datang langsung ke Grapari misalkan kalau Telkomsel. Nah, itu yang disebut dengan multi-channel. Jadi kalau kita lihat bisa channel-channel yang ada itu bisa dari Salesforce, jadi orang ya, outlet, contohnya Grapari, telepon, direct marketing biasanya lewat brosur-brosur, katalog, electronic commerce, internet, maupun mobile commerce. Nah, ini perlu diintegrasikan ya. Contoh yang paling gampang ada yang namanya multi-channel shopper ya. Mereka bisa saja browsing di internet terus belinya di toko fisik ya. Itu disebut dengan multi-channel shoppers. Kita beriklan di televisi tetapi penjualan kita di internet ya. Jadi itu yang disebut dengan multi-channel. Nah, itu bisa dioptimasikan ya. Riset-riset di literatur marketing banyak bicara sekarang multi-channel shopping atau multi-channel marketing, atau bahkan di level marketing communication itu namanya IMC, integrated marketing communication. Jadi dari berbagai media bagaimana bisa saling bersinergi. Nah, selanjutnya perlu dilakukan assessment performansi dari program-program yang sudah dirancang pada saat value creation process dan diimplementasikan melalui
berbagai channel, integrated channel tadi. Nah, performance assessment itu dibagi dua dari sisi shareholder results ya. Itu terkait dengan employer value ya. Kemudian terkait juga dengan bagaimana customer value ya, shareholder value dan cost reduction ya. Jadi ini misalkan ada konsep-konsep yang sekarang disebut customer equity ya, customer loyalty dan lain sebagainya, itu merupakan bagian assessment performansi dari CRM kita. Ya, di sini saya hanya bisa menyebutkan karena literaturnya sangat-sangat banyak. Jadi kalau tertarik nanti silakan baca paper atau bahkan buku tentang customer equity, satu buku sendiri. Ya, tentang customer loyalty, satu buku sendiri yang kemarin saya singgung ada namanya multi vendor loyalty dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada proses monitoring ya. Jadi dari waktu ke waktu. Nah, ini biasanya dibandingkan dengan standar, kemudian metriknya juga bisa kuantitatif, kualitatif ya measurement-nya. Nah, terus ada beberapa. Ini biasanya menjadi dashboard. Nanti kita punya satu topik sendiri terkait marketing dashboard. Nah, yang menjadi infrastruktur penunjang dari semua proses ini adalah information management. Ya, jadi, nah ini sekarang kita sudah bicara cloud ya, aplikasi cloud. Jadi ada data repository, bagaimana data itu disimpan, kemudian IT system, data itu diakuisisi, kemudian data itu dianalisis ya. Ini analytical tools, artificial intelligence, data analytics ya, data science. Kemudian front office application, nah ini software CRM tradisional biasanya dari sini sales management application ya, software. Dan juga back office application ya. Nah, ini semua sekarang sudah arahnya ke arah teknologi cloud. Nah, jadi ini proses-proses CRM menurut Payne dan Froh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab. Apakah kita menggunakan perspektif dari CRM value chain atau CRM processes atau pendekatan yang lain. Yang pertama adalah what kind of relationship will add value to the enterprise customers. Ya, jadi apakah loyalty program seperti apa kalau mau dilanjutkan? Apakah preferred customer status ya? Jadi kalau diperhatikan ya kita punya kalau di mana misalkan di hotel ya ada loyalty program. Gak tahu kalian menjadi anggotanya tidak. Kalau saya pribadi saya punya banyak loyalty programs ya. Cuma meskipun yang paling saya pakai itu yang dari Accor ya. Dan so far saya mendapat manfaat yang cukup bagus ya. Jadi sering sekali saya bahkan hampir selalu kalau saya menginap di hotel Accor, terutama yang kelas agak atas ya, yang punya beberapa kelas kamar, selalu di upgrade ya. Dan upgrade-nya kadang-kadang beyond expectation ya. Nah, kemudian selain loyalty program juga beberapa services, terutama bank ya. Di sini bank itu punya preferred customer status ya. Sebagai contoh kalau BNI itu punya program Emerald ya, nasabah priority biasanya. Jadi kalau kita ke bank ya nggak usah antri, langsung saja pergi ke Emerald Launch namanya. Di situ kita dilayani secara personal. Bahkan biasanya di-assign satu account eksekutif sendiri. Jadi yang sewaktu-waktu kita bisa menghubungi, minta datang ke kampus misalkan kalau mau buka investasi tertentu. Jadi kita nggak perlu datang ke cabang. Nah itu yang disebut dengan preferred customer status. Pertanyaannya apakah
loyalty program, preferred customer status, atau program-program lainnya bisa meningkatkan value. Karena ini kan juga ada cost ya, tentu saja ada cost. Membayar akun eksekutif, ya, mengupgrade kamar, ya, itu ada cost-nya. Nah, tapi itu nanti bisa dihitung ya pada saat kita membahas CLV. Kalau di hitungan kita CLV-nya masih positif ya, ya nggak ada masalahnya, tidak ada masalah kita perlakukan secara khusus. Ya. Contoh yang paling gampang kalau di bank kita menabung bunganya cuma 1%, let's say, tapi bank meminjamkan uang kita ke perusahaan dengan bunga 7%. Ya. Jadi kebayang spreadnya 6%. Nah, kalau seorang nasabah punya uang 1 miliar di tabungan, ya, maka bank itu mengambil untung dari uang yang dipinjamkan ke perusahaan itu 60 juta per tahun ya, karena spreadnya 6% kali 1 miliar. 60 juta. Jadi kasarnya mereka bisa membelanjakan sampai dengan 60 juta agar break even ya. Jadi kalau mereka masih memberi hadiah, let's say kalau ulang tahun diberi hadiah iPad ya masih nggak masalah. Tetapi si customernya akan lebih loyal. Oke, itu 60 juta per tahun ya. Kalau hubungannya bisa dipertahankan selama 20 tahun, dia 1,2 miliar ya si bank itu. Sebaliknya kalau customer yang punya potensi ini kemudian defect pergi ke bank lain, misalkan pergi ke Bank Mandiri dari BNI, maka BNI potensial loss atau bukan loss, potensial uh, revenue yang hilang bisa mencapai 1,2 M tadi. Nah, jadi itu. Oke, berikutnya, what is the value perception of the customer segment? Nah, itu bagaimana segmen customer ya. Tapi kalau kita bicara segmen itu continuum juga. Segmen itu bisa besar sekali, bisa satu orang satu segmen ya. Itu jadi di satu continuum seluruh customer dianggap sebagai satu segmen sama semua, atau di continuum yang ekstrim satunya adalah setiap orang adalah segmen yang unik. Nah, bagaimana value perception dari masing-masing segmen? Apa yang mereka, atribut apa yang mereka value lebih? Ya. Kemudian value apa yang bisa di enhance? Ya, apakah kita meningkatkan direct communication atau new services atau seperti apa? Nah, pertanyaan berikutnya, what product and services and what mode of delivery have value to the customer segment? Nah, kalau dia nasabah bank, apakah setiap saat, setiap hari bisa di-provide posisi portofolionya atau seperti apa? What are customer responses to marketing and sales campaign? Nah, jadi responsnya juga penting ya. Apakah responnya positif, negatif ya? Kalau diberi diskon 10%, apakah pembeliannya meningkat 50% atau seperti apa? Ya, karena itu akan berguna pada saat kita merancang program-program. Nah, ini tadi ya sebagian sudah saya singgung, granular data itu tadi. Data itu bisa di level agregat, bisa di level individu. Jadi dia kontinu. Ini agregat. Ini. Kemudian ada istilah RFM, meskipun ini sekarang agak-agak mulai ditinggalkan, kalah dengan CLP. Ada recency, frekuensi, dan monetary. Ya, jadi kita bisa menganalisis posisi customer kita dari sisi kapan terakhir mereka transaksi, seberapa sering, dan uang yang mereka keluarkan. Ini bisa dilakukan dari sini kita bisa melakukan segmentasi ya, menggunakan lisensi, frekuensi, dan monetary. Tapi tidak terlalu analitik kalau dibandingkan dengan CLV yang habis ini akan kita bahas lebih. Kalau tertarik, ini beberapa bimbingan saya membahas tentang segmentasi dengan RFM ya. Misalkan yang terakhir itu Marsha ya, kalau tidak salah, nanti bisa dilihat. Nah, yang terakhir jargon yang sekarang sangat populer yaitu customer lifetime value. Nah, itu yang akan kita bahas.
lebih dalam berikutnya.